Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya aku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Welcome back to my channel Limiter Aceh. Hari ini kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang kakak pembina putra yang denger-denger katanya superior di antara yang lain. Suaranya juga bagus, ngedenger-denger juga. Ya orang-orang lumayan inilah. Yuk kita simak aja. Selamat pagi apa siang sekarang? Masih pagi mas. Masih pagi. Salam Pramuka kakak. Oke. Dengan Kak Hakim. Kak Hakim, kita relax aja ngobrolnya. Siap, Bang. santai Gak aja. usah terlalu ini. Yang penting kita happy di dalam kegiatan Pramuka. Kak Hakim, Yap. di pangkalan ini, di sekolah ini, Kak Hakim kira-kira udah berapa tahun menjabat sebagai pembina? Iya. Kalau boleh cerita sedikit, saya di sini sejak 2019. 2019 berarti baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sebelumnya saya mengajar di salah satu SMK di daerah Wisata, tepatnya Desa Cibarani. Oh iya. Saya mulai mengabdikan diri di sekolah itu sejak tahun 2012 sampai 2019 di sana di Wisata. Kemudian ada kesempatan di sini pindah ke sini, hijrah di sini. Kalau rumah di mana, Kak? Rumah di Menes saya. Di Menes. Ya. Padahal deketan Cisata Menes loh ya. Iya. Kok kenapa ke sini ya? Sudah takdirnya dibawa Oh, ke ke sini. sini oh berarti. Sudah Oh. takdirnya dibawa ke sini. Kemudian dari 2019 itu tidak langsung di Pramuka sebenarnya. Iya, tidak langsung di Pramuka. Pada saat itu saya diberi kepercayaan di Paskibra. Paskibra? Iya. Di sini apa? Di sini. Di sini. Di sekolah sini di 2019 sampai terakhir kemarin pengajaran 2021. Oh, satu. Saya diberi kepercayaan untuk menjadi pembina Paskibra. Paskibra. Pada tahun ajaran 2022. Pas melihat SK yang diberikan oleh Wakasek Kurikulum, Makasih Gus. saya di rolling ke Pramuka. Ke Pramuka. Saya di rolling ke Pramuka. Oh. Kata saya ya. Ya akhirnya modal nekat. Yuk. Modal nekat. Ayolah gitu. Ya. Nah, mau dikit lagi nih. Ya. Ini dari kapan? Ya. Pernah mengikuti kegiatan Pramuka kan pastinya? Iya, pernah. Itu dari kapan sih? Dari aktif biasa sampai namanya kegiatan dari SMP apa SMA, apakah continue seperti apa? Biasanya kan kayak gitu. Untuk pengalaman di Pramuka sendiri sangat sedikit Kak sebenarnya, sangat sedikit. Karena waktu itu saya mulai Pramuka itu sejak SD. SD? Iya, Pasti sejak ya? SD. Pasti. Waktu itu saya ingat sekali dengan kak pelatih saya itu namanya Kak Kaidin. Nah di situ saya mulai mencintai Pramuka. Itu sebenarnya saya suka sama Pramuka dari kecil itu, dari kecil ya? suka. Nah kemudian semenjak MTS dan SMA itu agak vakum di Pramuka, tetapi saya tetap berorganisasi. Organisasi? Gitu. Oh, Ya. Tapi Tapi tidak fokus di Pramuka. Di Pramuka. Seperti itu. Makanya ketika dikasih mandat di sini untuk menjadi pembina Pramuka, saya hanya mengandalkan pengalaman ya. Pengalaman ya. Ya, mengandalkan Pengalaman. Tapi biasanya untuk keinginan belajar tetap pasti kan ya. Pasti. Dengan teman-teman rekan-rekan maupun apakah banyak yang mendukung untuk hari ini juga gitu kan, sedikit ngobrol. Ini kegiatan PTA ini seperti apa sih? Iya. Secara globalnya. Iya. Untuk kegiatan PTA ini seperti biasanya kan sebelum kita pandemi, PTA itu terkenal dengan salah satu kegiatan yang pasti terimajinasi akan sangat menyenangkan. Iya, kita camping di berkemah. berkemah di luar sekolah, entah itu biasanya di pantai, di Biasanya. tempat-tempat lain di luar sekolah yang membuat siswa-siswa itu merasa refresh Refresh lah. merasakan alam di sekitaran, menginap 3 hari 2 malam dan lain-lain. Tapi dalam keadaan seperti ini kita memutuskan akhirnya untuk mengadakan secara online. Secara online.
dengan tetap berkeinginan walaupun dilakukan secara online, tapi ilmunya itu tetap kita salurkan pada adik-adik seperti itu ya. Untuk persangga ada berapa sangga didik yang mengikuti lah? Yang mengikuti itu ada 252 siswa. Oh, Kemudian kita bagi menjadi 31 sangga, 15 sangga putra dan 16 sangga putri. Satu sangga ada berapa, Kak? Ada 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 ya. Oh iya, benar. Berarti mengikuti SK berarti. Iya. Oh. Terus untuk di dalam itu kegiatan berapa hari, Kak? Kegiatannya itu kita mulai dari tanggal 23 sampai 27. Dari hari sekarang ya? Dari hari sekarang sampai hari Jumat nanti. Jumat. Oh, gitu. Untuk di kegiatannya biasanya apa aja? Iya. Rata-rata sih. Nah, untuk kegiatannya sendiri kita seperti biasa memberikan materi walaupun via YouTube yang kita sudah rekam. Dari materi itu ada dari Kuaran, Kuarcap ya. Sudah ada ya? Ada, sudah kita rekam. Kemudian ada dari kakak pembina di sini yang membantu memberikan materi untuk adik-adiknya. Kemudian kita rekam, masukkan ke link YouTube Baru Namawa. Kemudian kita share link nantinya itu ke peserta didik, dan peserta didik membuat resume menggunakan Google Form. Oh gitu. Jadi hasilnya itu nanti mereka nonton. Iya. Nanti di resume ke Google Form ya. Betul. Itu masing-masing persangga? Kalau untuk materi itu masing-masing peserta didik. Kalau untuk materi, tetapi kalau selain materi kita juga mengadakan perlombaan-perlombaan yang bersifatnya itu lomba virtual. Seperti lomba desain logo, kemudian lomba yel-yel, kemudian lomba hasta karya dan juga lomba pidato. Nah, untuk itu memang dinilai perorangan tetapi perwakilan enggak. Gitu. Untuk kegiatan tiap hari dari Senin sampai itu sampai jam berapa, Kak? Misalnya dari sekarang jam 8 ya, sampai malam ya. Apa seperti itu? Untuk pemateri, untuk mengisi resume dan juga absen kita batasi sampai jam 12. Jam 12. Dari jam 8 mulainya untuk materi. Kalau untuk lomba, karena lomba itu mereka membutuhkan persiapan dan lain-lain, kita tunggu sampai jam 9 malam. 9 malam? Iya, karena setiap harinya itu mereka mengirimkan lomba yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Terus ada di kegiatan ini kan biasanya di perkemahan ya. Yep. Perkemahan atau ini kan posisinya lagi COVID ya, dari itu ada kegiatan secara api unggun nggak? Alhamdulillah untuk di daring untuk di daring inilah di PTA sekarang. Alhamdulillah api unggun itu menjadi salah satu ikon dari kegiatan kemah. Itu ikon itu akhir. HP Unggun itu selalu menjadi ikon dan ditunggu-tunggu oleh semuanya yang menjadi peserta kemah. Nah, walaupun kita dilakukan secara online, tapi kita tidak ingin menghilangkan itu. Kita tetap mengadakan upacara api unggun. Ya, kita paling menggunakan media YouTube untuk memberikan tetap ke situ juga. Ya, tapi videonya sudah ya? Videonya sudah direkam. Jadi tinggal di-upload, mereka tinggal ini. Iya. Jadi intinya adalah tujuannya mereka supaya tetap merasakan, supaya tidak lupa dengan kegiatan upacara api unggun tersebut dengan adat istiadat yang ada di sana. Nah, untuk ini yang terlibat untuk kegiatan ini siapa saja sih, Kak? Untuk di kepanitiaan? Iya. Alhamdulillah yang paling utama pastinya Kamabibus yang memberikan kita izin, kemudian para wakasek kurikulum, tim manajemen, kemudian juga dewan guru, tentunya pelatih pramuka yang ada di SMP 8 ini yaitu Kak Adi, kemudian juga ada panitia dari kelas 11 dan kelas 12. Iya. Oh gitu. Itu ada berapa orang? Ada 35 untuk siswanya. Ya, untuk siswanya kita ambil 35 yang benar-benar yang menjadi panitia. Sebenarnya banyak, tetapi untuk kelas 12 itu terkendala mereka sedang PKL. Oh iya. Ya, sebenarnya pramuka itu banyak ya. Banyak pengurusnya, tetapi yang kelas 12 itu hanya sedikit karena sekarang sedang diadakan PKL. Dengar juga ya, waktu tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Ida, Kak Mabigus, Kak Hakim ini kemarin dapat lomba ya, dapat lomba kategori literasi apa tuh, Kak? Lumayan tuh katanya tingkat apa sih, tingkat nasional. Nah, itu kayak gimana sih? Iya.
Cocok nih kakak pembinanya nih. Salut. Alhamdulillah, kebetulan selain di Pramuka, saya juga aktif di perpustakaan. Wow. Nah, Kutu buku ini, kutu literasi digital. Mantap ini. iya. Jadi untuk kepenulisan di dunia literasi tersebut, saya itu di Instagram sering ikutan event-event lomba penulisan gitu. Event. Ya, Berarti biasanya kakak hobi sering-sering jurnalis ya? alhamdulillah. Wow. Tangguh kak, lebih baik daftar ke media aja sekalian. Jadi double job itu kayak gitu. Biasanya kan lumayan tuh artikel begitu tuh kak. Betul. Jadi paling saya ikutan lomba event yang ada di Instagram. Kebetulan kemarin itu yang mengadakan Jejak Publisher. Jejak Publisher. Ya. Saya udah berapa kali dari Jejak Publisher ya? Sekitar 3-4 kali di Jejak Publisher. Tapi lumayan dapat. Alhamdulillah. Masuk kategori. Iya, masuk kategori dan karya saya masuk antologi. Wow. Mantap. Nah, adik-adik yang mau bisa jurnalis, yang sedikit-sedikit mau menulis cerita ataupun kayak gimana, aja ikutin kegiatan Pramuka, deketin ke hakimnya. Siap. Itu sih. Satu lagi kak ngobrol, ingin menanyakan tentang seperti apa sih kegiatan di masa pandemi ya, khususnya untuk Pramuka lah Ya. khususnya buat adik-adik peserta didik juga. Kayak tadi Kak Ida, yuk meskipun 5 hari jangan lupa absen. Ya. Seperti apa namanya juga kak ya, posisinya di mana ya, menurut kakak seperti apa sih kak? Ya, acara PTA online ini saya berharap menjadi awalan yang baik untuk gerakan Pramuka yang khususnya ada di Pangkalan Sektor Penegelaran, karena seperti kenyataannya 2 tahun selama pandemi intinya. Selama pandemi kemarin itu kegiatan Pramuka memang minim sekali di sekolah ini. Jelas. Karena berbagai macam aturan yang dari pemerintah yang kita tidak bisa terabas begitu saja. Yeah. Tetapi alhamdulillah sejak adanya mulainya vaksinasi sedikit demi sedikit pengurus Pramuka pun sudah divaksin. Oh sudah divaksin? Ya, beberapa sudah divaksin walaupun belum semua. Tetapi ya belum semua. Iya wajar kan. Walaupun itu menjadi landasan kita untuk kedepannya bisa menjalankan program-program yang ada di Pramuka ini dengan mudah-mudahan walaupun memang tidak akan 100% normal seperti sedia kala, tetapi kita bertahap step by step ya, lah. step by step bagaimana caranya adik-adik ini bisa tetap mendapatkan ilmu kepramukaan. Amin. Karena itu suatu kewajiban untuk mereka semua yang ada di sini, karena pramuka itu sudah wajib dan selain kewajiban yang saya tahu pramuka itu fun dan banyak sekali jelas happy bahagia. Jadi menurut saya salah ketika ada yang bilang pramuka itu tegas, capek dan lain-lain, karena semuanya fun menurut saya. Iya, jelas. Fun seperti itu. Jadi saya berharap kegiatan ini menjadi landasan awal untuk nanti kegiatan pramuka lebih baik. Amin. Kita sudah juga merencanakan beberapa program kedepannya yang pastinya akan kita berusaha untuk laksanakan. Amin. Sip, ditunggu kegiatannya. Ya. Satu lagi kak, sedikit apa ya, kita sedikit janganlah buat para peserta didik khususnya dan peserta semuanya lah, khususnya untuk seperti apa sih nanti Pramuka SMK Negeri Pandeglang ke depan. Sesudah pandemik atau sebelum pandemik. Oke. Untuk adik-adik semuanya, saya harap kedepannya kita bisa lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Apapun keadaannya, ketika pandemik atau tidak pandemik, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap produktif dengan harus banyak membaca buku, berita, pengalaman hidup dan mempelajarinya baik dari buku langsung ataupun dari internet, karena sekarang itu ilmu itu tidak hanya dari buku. Benar. Semua sumber ilmu itu sudah ada, baik itu dari media internet, dari pelajaran hidup seseorang. Betul. Kita bisa mengambil ilmu dari apapun itu, tidak hanya dari buku. Dan kewajiban kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaga pelestarian, kemudian kemajuan negara ini kan ada di tangan adik-adik semua. Iya, siapa lagi? Iya, benar. karena adik-adik adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya negara ini. Jadi terus semangat belajar, semangat. Jangan ada keluhan apapun, lebih baik bersyukur dalam keadaan apapun. Kalau
banyak bersyukur pasti rezekinya jadi subur. Amin tuh. Ingat rezekinya subur. Oke, itu aja Kak Hakim. Siap, Terima siap. kasih punten Siap. ya. Ya. Makasih wajakannya dan tetap semangat untuk Pramuka SMK Negeri 8 Pandeglang. Maju terus Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke my channel di Mita Receh. Salam receh. Hari ini di kegiatan ketiga kita sedikit ngobrol-ngobrol bersama Bu Eliana, biasa disebut kalau di kegiatan pramuka mah Kak Eliana. KL bukan KL. KL yaitu sedikit berbincang-bincang sosok KL ini disebutnya apa ya? Guru legend. Udah dari beberapa tahun seperti apa? Yuk kita ngobrol aja. Assalamualaikum. Salam Pramuka. Gimana kabarnya KL? Alhamdulillah kabar sehat. Sehat walafiat. Ya Allah. Gimana rasanya untuk kegiatan biasanya kita pakai baju coklat, berhura-hura, berkemah? Itu kayak seperti apa sih? Apalagi di posisi pandemik begini KL. Kalau menurut kita ya memang sih rindu juga pakai baju coklat ya. Kemudian rindu juga dengan anak-anak yang di lapangan yang biasa kita itu ya kesana kemari gitu, apalagi yang lebih enak itu ketika kita sedang apa? jurit malam kayak Ya, gitu. jurit malam. Api unggun. Api Nah, unggun. itu yang paling kangen kalau menurut saya. Tapi karena ini kita pandemi, Iya. tapi jangan langsung down. Langsung down. Kita gimana caranya supaya apa ya, perempuan itu lebih semangat lagi. Iya benar sih. Ya, nggak boleh kita itu kok gimana ya, kok gini ya, kok pandemi gini. Tetap kita harus bisa berjalan dengan Iya. online. Online Ya. virtual. Iya, virtual mungkin maksudnya. Heeh. Agak keceletot dikit nggak apa-apa. Aduh nggak apa-apa. KL, sedikit ngobrol lah tentang KL dulu. KL di sini udah berapa tahun sih? Sebenarnya? Saya di sini udah dari 2010. Wah, 2010 Sampai sekarang 2000 sekitar 11 tahun. 11 tahun. Kok saya belum pernah melihat KL jadi pembina pramuka ya? Kenapa itu? Ini KL ini pengen tahu apa ya? Guru seni lah, guru seni dari berbagai apapun, kesenian aja. Mantap KL. Coba pengen, maksudnya sedikit bersinggah apa ya? Pengen ke pembina ataupun apa gimana lah? KL seperti apa sih? Ke pembina apa nih maksudnya? Ke pembina nih? pramuka tuh kan biasanya kan di sekolah-sekolah nih, biasa di sekolah-sekolah kan biasanya ada orang ngobrol-ngobrol sama Kak Hakim gitu, rolling. Kok KL perasaan di sini aja apa nggak mau ke yang ke coklat-coklatan apa gimana KL? Kalau bagi saya sendiri ya, saya kurang tahu ya, karena itu memang ada rolling. Iya. Rolling di sini kita nggak bisa menentukan saya pengen jadi pembina ini loh, saya pengen jadi pembina ini, nggak bisa begitu. Jadi ya harus menyesuaikan kebijakan dari kepala sekolah. Oh juga. berarti semuanya dari Kepala sekolah. kepala Ataupun sekolah. dari Kapolsek yang lain yang Oh. memberikan arahannya. Oh begitu. Gitu. Jadi nggak langsung saya harus jadi pembina pramuka nih, saya udah lama di sini, ya nggak gitu juga. Tapi pernah berkeinginan nggak sedikit aja? Cobalah pakai ke yang pakai baju coklat misalnya. Berkeinginan pakai seragam coklat ya, dengan anak-anak berbaur, itu ingin. Ingin. Ya, kita ingin karena ingin terjun lagi nih sejak SMA. Belum pernah ikut lagi paling ikut dengan Binatul ya, waktu di Bina yang pertama di sini, kemudian tapi kita tidak berlanjut ya? hanya sekedar jadi panitia aja. Tapi di situ serunya makanya tapi kadang-kadang saya pengen juga nih jadi pembina gitu. Karena di seni lagi yang ada, aduh belum ada deh kayaknya, pengen banget sih. Pengen Keren banget. Berarti kalau gitu kita ngajuin aja ke Wakasek oh KL suruh jadi pembina gitu kan. Menurut KL nih, dulu KL aktif nggak sih di kegiatan pramuka waktu di SD, di SMP? Apakah dari mana nih kira-kira punten gitu? Ya. Berhenti langkah di kepramukaan, apakah pengen ke yang lain seperti itu?
Ini mah sedikit-sedikit menggali tentang KL dulu lah. Kalau dari SD ya. SD. kita sering ikut pramukaan, Ya. sering dapat juara. Asik. Ya, enak tuh kan. Enak. Belum dapat dua piala kan. Bawa gitu. Jadi sekolah kita itu akhirnya wah semangat nih. Jadi pengen ikut lagi. Tuh, SMP kita mulai lagi. Terus SMP di mana? SMP-nya kalau dulu SMP 5, kalau sekarang SMP 4 Pandeglang. Oh, ya, SMP 5 sekarang SMP yang Iya, di dekat sekarang. makam itu ya? Iya. Iya, makam pahlawan. Situ. Iya. Samping SMK PGRI ya. Iya, heeh. Dulu juga udah ada sih SMK PGRI. Cuman seiring berjalannya waktu kita masuk ke SMA. Nah, SMA saya itu di SMA Negeri 1 Banjar. Kalau sekarang namanya SMA Negeri 8 Pandeglang. Oh iya, dulu mah ya masih kategori ini ya, daerah ya, bukan Daerah. ini. Makanya dari situ lanjut ke Bantara. Setelah itu kita stop sama kuliah. Ikut lagi. Di kuliah aktif enggak, Kak? Di kuliah enggak? Aduh, gimana sih? Padahal mah kan udah hobi ya. Iya, Aduh. udah hobi banget pramuka, udah asik lah dengan teman-teman juga waktu di sekolahan, udah enjoy banget. Tapi ketika masuk kuliah, pasti ikut. Oh, gitu. Prestasi yang kira-kira apa ya yang kelihatan menurut Ibu sangat apa ya? Memori lah di kegiatan pramuka itu ketika apa sih? Ketika Apa ya? Masa-masa inilah, masa-masa waktu sekolah atau waktu sekolah apa? sih yang paling seru pada saat kita kenaikan Bantara itu. Wah, itu ya. Wah, itu seru banget. Seru ya. Beda sama anak sekarang. Beda sama sekarang ya? Beda banget. Kalau dulu suruh jalan yang sekilo jaraknya jarak jauh pun Iya. kita lakoni. Jam 3 bangun suruh jalan pun kita lakoni. Ke kuburan katanya Ke yang makam. Iya, ke makam itu kita jalani di depan Oh. makamnya kita berdoa. Amin. Kalau yang sekarang kan Oh. makam-makaman doang. Terus ya, lompat doang. Lah kalau yang dulu bener lompat beneran. Beneran ya? Terus di bawahnya ada lubang, ada lubang sebagai kita lompat gitu. Makanya wah, pengen banget kembali ke masa lalu tapi Iya. sekarang udah nggak bisa. Kita beda zaman ya, Bu. Iya beda zaman. Jauh lagi. Oh. Terus untuk kegiatan ini menurut Ibu Ya. kegiatan PTA virtual atau disebut online ini penerima tamu menurut Ibu gimana sih? Layak apa tidak sebagai bukan seorang pembina ataupun apa ya? Bukan menurut Ibu layak apa enggak sih peserta didik mengikuti kegiatan virtual ini sebenarnya di masa pandemi? Menurut Ibu sih sebenarnya gimana nih? Menurut saya, ya, Menurut menurut saya pribadi dianggap layak, tidak layak, dianggap tidak layak, ya layak. dianggap layak dan ya. Iya. Jadi 50-50. 50-50. Karena ada beberapa siswa yang mungkin ada kekurangan kuota, dia tidak punya kuota. Ya. Nah, itu kelemahannya. Kalau misalnya ya yang mereka yang memiliki kuota itu tadi dia bisa menambah wawasan yang menurut kita tidak pernah tahu Iya sih. apa sih itu, oh bagaimana sih Zoom meeting itu seperti apa. Oh, iya. Nah, dari situ kan kita oh iya sejak ikutnya kegiatan ini adanya kegiatan ini kita berkembang terus Tetap sampai ya. iya. Karena saya ini ya 50-50. Berarti namanya daerah kan masing-masing gimana Iya. sinyal lah intinya Iya. mah sama apapun ini. Terus menurut Ibu peserta didik yang sekarang di masa pandemi ini perbedaannya seperti apa sama yang sekarang lah? Sama yang sekarang Menurut Ibu apa? Kan Bu, Ibu sekarang apa yang kemarin? yang kemarin maksudnya kemarin. Ibu ngelihat kan otomatis mengikuti Zoom ya. Iya. Pengen tahu seperti apa antusias, seperti apa ya namanya jam apakah manja. Namanya kan peserta dari mulai dari SMP tuh penggalang tuh, Iya. sekarang mau ke penegak tuh. Iya. Itu kan gimana sih, Bu? Ya kayak yang saya lihat di Zoom kemarin lumayan ya antusiasnya itu ya dari 252 siswa. Oh. Hampir semuanya masuk meeting ya. Kemudian antusias mereka juga menurut saya bagus. Bagus daripada ketika mereka mungkin tidak pembelajaran. Ketika mereka pembelajaran kan mungkin antusiasnya berbeda mungkin ya. Iya, iya. Pas belajar tuh mikir pusing mungkin. Pasti, Kalau Bu. pramukaan kan mungkin mereka bisa mikirnya wah ini baru. Gitu, baru. Kemudian
Iya. meskipun dia via online ya. Nah mungkin dari situ mereka pengen masih pramuka, mereka langsung ikut Zoom meeting tadi. Saya sih Menurut gitu. ibu ya? Oh Iya. iya sih, bener. Menurut ibu dari 2010 masuk sampai sebelum pandemik dan sesudah pandemik, perbedaan kepramukaannya bagaimana sih? Apakah nilainya menurut ibu nih ya secara ini, apakah nilai pramuka khususnya di SMK ini naik apa turun? Apakah ya kan katanya ibu kan hanya sebatas ikut-ikut, ya kan pastilah guru khususnya khusus di sekolah ini kan melihat oh pembina naik, khususnya ibu kan tahulah udah berapa tahun kan di sini maksudnya mah pramukanya naik turun kan pasti ibu inilah Iya. seperti apa gitu. Itu sih. Kepramukaan dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun ke dari tahun ke tahun ya. perkembangannya lah, perkembangan. Perkembangannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemarin saya dengar ya, Iya. kepramukaan ikut lomba juga di mana tuh Labuan sana Oh, ya. Labuan sana. Ya, saya kurang paham ya. Nah, mereka membawakan sebuah trofi yang menurut saya luar biasa. Oh, Dari tahun ke tahun belum pernah. Oh, itu. Belum pernah, mungkin hanya lomba ya biasa lah. Biasa ya. Di Pandeglang, kami juga dapat. Dan yang luar biasanya ya kemarin ketika mereka itu dibawa ke suatu tempat yang lumayan jauh, Lumayan jauh. dapat membawa piala Hasil. yang luar biasa sangat besar dengan juara berapa, saya juga lupa. Itu yang menurut saya ada peningkatan daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya Vakum dan ya. mereka ikut kegiatan ya ikut kegiatan semacam kayak begini aja Oh, gitu, gitu. keluar. Mungkin ada yang keluar tapi mereka ketika ingin masuk ke sini membawa nama yang keluar lagi agak berat mungkin saya kesempatan. Tapi sekarang ini atau akhir-akhir ini Pramuka sudah mulai menunjukkan bahwa oh ini loh kami itu punya. Ya. Menurut saya udah bagus banget. Mantap. Untuk yang di pandemik masa-masa apakah ada siswa denger untuk kegiatan? Kan ya. Kalau untuk kepramukaan di masa pandemi ini kegiatan perlombaan yang patut itu Iya, biasanya kan saya banyak. belum dengar ya, belum dengar sampai saat ini. Mungkin baru wacana ingin mengembangkan bagaimana caranya pelatihan misalnya secara online. Iya. Pelatihan online, nah kayak gitu mungkin ya. Saya juga belum karena saya sendiri juga masih mikir bagaimana ya. Iya, justru itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita Terakhir lah Bu, bagaimana khususnya siswa yang di sini kedepannya mau seperti apa? Mobil khusus maupun di pramuka dia seperti yang lain. Khususnya itulah kedepannya minta sedikit motivasi atau wejangan untuk para peserta didik yang sekolah khususnya di sini. Untuk yang siswa-siswi SMK di belakang Pandeglang, jangan menyerah ya. Jangan Tetap menyerah. Semangat meskipun kita keadaan masih Pandemik. tetaplah berkarya, tetaplah ikut kegiatan apapun itu yang positif untuk memajukan SMK Negeri 8 Pandeglang. Itu saja dari saya. Itu aja. Makasih Ibu untuk sedikit-sedikit berbincang-bincangnya gitu. Makasih buat wejangannya. Nanti kita kapan ngobrol-ngobrol lagi. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ibu.